Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 2031957 bersama rekan saya Novi Arianti 2031958 dari kelas MPI 4C Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fibrika Rahmat Basuki MPD. Kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fibrika Rahmat Basuki MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan beserta teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Nah, baiklah, saya Winda dengan NIM 2031957 bersama rekan saya Novi Arianti dengan NIM 2031958. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan. Konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan. Kebijakan ini merupakan terjemahan dari polisi dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum atau administrasi pemerintah. Nah, kebijakan ini pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Nah, kebijakan ini merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetensi antara kebijakan, gagasan, teori, ideologi dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Nah, secara konseptual ada beragam penelitian yang diberikan pada ahli kebijakan. Namun secara umum kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi suatu pedoman tingkah laku di dalam mengatasi masalah yang di dalamnya terdapat rencana dan program yang akan dilaksanakan. Nah, dalam kebijakan pendidikan itu dapat dibagi menjadi 6 karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan, memiliki aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan yang terakhir memiliki sistematika. Nah, adapun tujuan fungsi. Kalau dilihat dari pemahaman tentang pandangan dasar tujuan kebijakan, apabila dihubungkan itu dengan pendidikan, itu dapat dikelompokkan menjadi 3 dari tujuan dan fungsi pendidikan tadi, yaitu dilihat dari sisi masyarakat, dilihat dari sisi tingkat politis, dan yang ketiga dilihat dari sisi tingkat ekonomi. Dan yang terakhir itu ada prinsip dan proses. Terus kita membahas prinsip dulu ya teman-teman. Prinsip ini dalam kebijakan pendidikan itu yang pertama, nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan. Terus tuh pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan. Nilai pendidikan harus menjiwai suatu politik, nilai pendidikan harus menjadi spirit. Nah, dan yang terakhir, pendidikan harus menjadi garda terdepan. Nah, terus tuh yang terakhir ada proses perkembangan
kebijakan pendidikan. Dalam ini pemula abad ke-20, perhatikan ahli ilmu politik ya, banyak yang tertuju pada lembaga pemerintahan beserta strukturnya. Nah, para ahli ilmu politik ini yang memutuskan perhatian pada lembaga dan struktur pemerintahan, kemudian dikenal berada dalam aliran kelembagaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.